perkenalkan, nama saya Wahyu Setiaji dengan NPM 2316311701119. Saya dari kelas 5 Informatika. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi dari tugas dari mata kuliah blockchain itu sendiri, yaitu tugasnya yaitu membuat video tutorial dalam pengerjaan di praktikum 6 ini. Nah, pertama kita lihat dulu nih isi dari file praktikum 6 ini apa. Nah, file praktikum 6 ini membahas mengenai Ether.js, di mana file ini membahas mengenai konsep dari Ether.js itu sendiri apa, ada beberapa fitur utama dari Ether.js, terus berbagai tujuan dari Ether.js dan praktik untuk mengimplementasikan langsung mengenai Ether.js ini. Nah, di sini tugas utama kita adalah membuat video tutorial dalam pengerjaan tugas praktik ini, di mana di sini kita disuruh mendeploy kontrak simple storage.sol, storagefactory.sol, dan extra storage.sol dari praktikum 2. Nah, di sini kita pertama membuat folder project baru yang kita beri nama di sini praktikum 7. Folder project kerja kita. Karena sebelumnya saya sudah membuat praktikum 6, jadi di sini kita menamainya praktikum 7. Nah, dalam folder ini, folder kerja kita ini, kita membuat 3 file nih yang diberi nama simple storage, dengan formatnya .sol. Di sini kemudian kita lanjut ke extra storage. Pastikan nggak ada yang typo ya teman-teman. Kemudian ada storagefactory.sol. Nah, ketika kita sudah membuat ketiga file ini, kita isi nih sesuai perintah, yaitu untuk file simple storage, storage factory, dan extra storage ini dari praktikum 2. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan isi dari masing-masing file ini. Jadi kita di sini tinggal kopas saja ya di sini untuk simple storage-nya. Kita kopas di sini simple storage, sesuaikan. Kemudian ada storage factory. Kita silang dulu. Oke, kemudian yang ketiga ada extra storage. Nah, di sini masih merah karena apa? Karena di sini versi Pragma Solidity-nya tidak support di sini. Karena di sini kita menggunakan versi 0.8.19. Nah, supaya file-file ini tidak merah dan versi Pragma Solidity-nya ini support, di sini kita menggunakan perintah npm install solci add 0.8.19, sesuaikan dengan versi Pragma Solidity yang mau kita pakai. Kita enter, kita tunggu. Nah, di sini kita juga mengganti versi bawaan dari Pragma Solidity di sini, yaitu kita perintah yaitu Ctrl+Shift+P. Nah, di sini kita cari nih Solidity Change Workspace Compiler Version. Kita pencet. Di sini kita ubah ya versinya, sesuaikan dengan yang kita pakai yaitu 0.8.19. Oke, di sini sudah ya. Sini kita biarkan saja ya untuk extra storage dan storage factory-nya. Kita lanjut. Nah, kemudian ketika kita sudah membuat 3 file ini dan mengisi isi filenya, dan ketika kita sudah melakukan perintah npm install solci, di sini muncul file ya patchcat.json dengan di sini dependencies-nya, yaitu versi dari
solc-nya itu sendiri, kemudian ada juga file dari patchget.log.json-nya. Oke, lanjut kita di sini lanjut di terminal. Kita install perintah yaitu npm install ether. Nah, di sini kita kenapa kita menginstal ether? Ether ini digunakan untuk berinteraksi dengan smart contract di jaringan Ethereum. Jadi di sini kita install saja. Nah, cukup lama ya. Sekarang setelah kita menginstal dari Ethers itu sendiri, kita nanti akan muncul file-file yaitu ini VS Code, setting.json, dan juga node modules ini. Akan muncul setelah menginstal npm install headers, akan muncul patchget ini ya. Nah, kita juga bisa meriksa nih di patchget.json di bagian dependencies di sini untuk versi Ethers-nya yaitu 6.15.0 ya, sudah. Oke, lanjut masih di file patchget.json nih. Kita buat baris baru yaitu script, di mana script ini digunakan untuk mempermudah nanti kita compile. Nah, untuk jelasnya di sini saya sudah mempersiapkan ya. Isi dari patchget.json-nya. Ini sini kayak tinggal copy paste aja. Nah, script ini digunakan untuk mempermudah kita dalam mengompile setiap file yang kita buat sebelumnya. Kalau kita tidak menggunakan script ini, kita akan di terminal akan menggunakan perintah yang sangat panjang. Seperti untuk file simple storage, kita harus mengetikkan sepanjang ini. Kemudian untuk mengcompile factory storage, kita mengetik sepanjang ini. Nah, script ini digunakan untuk mempermudah kita melakukan compile, di mana di sini ketika kita yang harusnya panjang ini untuk simple storage, kita persingkat nih, kita deklarasikan yaitu dengan perintah compile .2 simple saja. Kemudian untuk extra storage juga dan storage factory juga. Nah, ketika kita sudah menambahkan script-script ini di patchget.json, nantinya kita clear dulu ini. Nantinya ketika kita ingin melakukan compile, kita tinggal tulis saja nih npm run compile .2 simple. Nah, ini kita untuk mengcompile yaitu isi dari file simple storage.sol itu sendiri. Nah, kalau kita tidak menggunakan script, nanti kita di sini harus mengetikkan perintah yang panjang nih, yang ini. Nah, makanya kita menggunakan script untuk mempermudah kita melakukan compile. Jadi untuk mengcompile simple storage.sol, kita hanya mengetikkan perintah ini. Nah, ketika kita sudah compile, akan muncul file .ab simple storage _scroll_ simple storage.ab dan .bin ini. Itu artinya kita sudah berhasil nih mengcompile dari file simple storage.sol ini. Kita juga mengcompile dari file dari factory storage factory. Sama ya, menggunakan kayak gini, cuma digantiinnya doang. Compile, maaf, ini
hexagon, compile, factory, enter. Kemudian npm compile, kita ganti extra. Nah, ketika kita sudah melakukan mengcompile ketiga file, yaitu simple storage, storage factory, dan extra storage, masing-masing storage akan mempunyai file ab.bin. Jadi di sini bisa lihat hasilnya akan seperti ini ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mengcompile tiga file ini, kita lanjut, yaitu kita membuat file deploy dengan format JS. File ini sesuaikan ya sama seperti ini. Berarti kita membuat file deploy.js ini untuk ketiga file ini. Pertama kita buat file, yaitu deploy extra storage.js. Ini untuk extra storage.sol. Kemudian kita buat deploy simple storage.js. Ini untuk file simple storage.sol. Kemudian kita buat file deploy storage factory.js. Nah, ketika kita sudah membuat ketiga file ini, kita isi masing-masing file. Sesuaikan saja ya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk isi dari ketiga file deploy ini. Kalian bisa menggunakan folder praktikum ini, bisa lihat di sini, atau bisa menggunakan bantuan chat GPT. Atau bisa kalian cari di internet untuk isi dari file-file ini. Ini saya sudah menyiapkan ya. Untuk deploy extra storage, kita copy paste aja. Kemudian untuk deploy simple storage, apa saja, sesuaikan. Kemudian deploy storage factory, kopas. Kita set, Ctrl S set. Nah, ketika file-file deploy ini sudah kita isi, kita buat file yang yaitu .env. Nah, file .env ini berfungsi untuk menyimpan data sensitif seperti URL RPC dan private key dari akun Ganache. Karena menggunakan Ganache sebagai quick start private key hanya bersifat sementara saja selama Ganache masih aktif, dan isi file env-nya kita isi kurang lebih seperti ini. src.url, kita http
127.0.0.1.2.7545. Kemudian private key. Nah, ini kita kosongkan dulu ya untuk private key-nya. Nanti akan kita isi dengan private key dari akun Ganache. Nah, selanjutnya ketika file env ini udah, kita pergi ke aplikasi Ganache. Kita buka ya. Di sini saya sudah install sebelumnya. Kalian bisa install sendiri di internet. Sini kita quick start aja. Nah, di sini kita pilih nih dari salah satu ini. Kita ambil yang paling atas saja, kita tekan icon kunci ini. Kita copy nih yang bagian private key ya. Kita copy. Pastikan Ganache-nya ini aktif ya. Di sininya sesuaikan ya. Ketika kita copy, kita paste nih yang di bagian private key-nya. Kita Ctrl S untuk menyimpan. Nah, ketika kita sudah menyimpan private key dari akun Ganache ke file.env ini, akan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita install yaitu fs dengan mengetik perintah npm install fs. Sabar, ada sedikit ngebug ya untuk tampilan dari terminal VS Code saya. Kita tunggu saja. Oke ya, ketika kita sudah menginstal dari npm install fs ini, selanjutnya kita install yaitu npm install min-g yarn untuk keperluan env. Agar env ini bisa diakses, kita menggunakan ini ya. Enter saja. Jika sudah, kita lakukan yaitu arn add.env. Kita tunggu. Nah, nanti outputnya akan seperti ini. Ini menandakan kita sudah berhasil add yaitu .env. Nah, jika sudah, bisa dilihat nih ada penambahan dari file yarn.log. Kemudian di patch.json, karena sebelumnya kita sudah install fs.env, juga terlihat nih ya versi dari .env-nya dan versi dari fs-nya itu yang sebelumnya sudah kita install. Oke. Selanjutnya, kita tinggal langsung saja nih menjalankan dari kita mendeploy ketiga file yang sudah dibuat nih. Kita clear dulu ya di terminal ya. Kita jalankan nih scriptnya satu persatu. Pertama yaitu untuk simple storage, kita ketik perintah node deploy simple storage .js. Maaf ya untuk deploy-nya D-nya gede. Sesuaikan. Oke, maaf teman-teman, ternyata ada typo. Ternyata di bagian sini
Saya salah menulis ya, harusnya rpc underscore url. Oke. Ketika kita sudah perbaiki, kemudian kita jalankan lagi yaitu not deploy simple storage.js. Di sini akan muncul yaitu current favorite number 0 dengan update favorite number 7. Nah, setelah proses deploy selesai, nilai default dari storage yang awalnya 0 akan berubah menjadi 7 melalui panggilan fungsi store di deploy storage factory. Kemudian output dari fungsi retrieve akan menampilkan nilai favorite number yang sudah berubah menjadi 7. Ini artinya kita sudah berhasil mengimplementasikan mengenai deploy. Sebagai contoh di sini kita menggunakan deploy simple storage.js. Sekian mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.